Ini ramai terjadi hujan disertai angin kencang atau juga banjir di sejumlah daerah. Untuk mengetahui apa yang sebenarnya sedang terjadi, kita akan membahasnya bersama dengan Prakirawan Cuaca BMKG, Ibu Nurul Iza. Selamat sore, Ibu Nurul. Said. Baik, terima kasih sudah bersedia bergabung bersama kami di Berita Satu Sore. Saya mau langsung saja, jadi fenomena apa yang tengah terjadi belakangan ini sehingga kerap terjadi hujan disertai angin kencang atau bahkan puting beliung di sejumlah daerah, menurut? Ya, baik. Memang saat ini berdasarkan pemantauan dari BMKG, terdapat beberapa dinamika atmosfer yang mempengaruhi kondisi cuaca di wilayah Indonesia, terutama di Pulau Jawa. Untuk saat ini kami memantau adanya aktivitas gelombang ekuator dan juga adanya Medium Julian Oscillation ataupun gelombang yang biasanya kita sebut MJO sedang berada di fase 4 melewati wilayah Indonesia bagian barat terutama Jabodetabek, di mana apabila MJO ini melewati Indonesia dia cukup signifikan untuk meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan. Kemudian kami juga memantau adanya suhu muka laut yang hangat di sekitar perairan utara Pulau Jawa dan juga selatan Jawa Barat hingga Banten yang menambah pasokan uap air untuk mendukung pertumbuhan awan hujan di sekitar wilayah Jabodetabek. Baik, ada fenomena yang sedang terjadi yang Anda jelaskan tadi begitu ya, di daerah mana yang paling rawan terjadi dengan adanya fenomena yang Anda jelaskan tadi, Nurul? Dalam beberapa hari terakhir memang hujan signifikan terjadi di sebagian besar Pulau Jawa, seperti di Jawa Tengah, Jawa Timur, kemudian di Jabodetabek sendiri juga seperti di Bogor, Kabupaten Bogor, dan juga sebagian wilayah Jakarta. Dan untuk wilayah lain seperti di Sulawesi bagian selatan juga signifikan, namun secara umum untuk beberapa hari terakhir dan juga 2 hari mendatang untuk pengaruh yang signifikan masih ada di sekitar Pulau Jawa. Baik, artinya masyarakat tetap harus waspada dengan adanya potensi banjir, tanah longsor dengan adanya fenomena ini ya? Ya, baik, kami mengimbau juga kepada masyarakat masih ada potensi cuaca signifikan terutama di wilayah Pulau Jawa dan juga Jabodetabek hingga 2 hari mendatang dan juga waspada terhadap angin kencang maupun hujan yang dapat disertai kilat dan juga petir. Baik, fenomena ini dimungkinkan hanya dari perakiraan cuaca BMKG ini hanya akan terjadi 2 hari ke depan atau masih dimungkinkan beberapa hari ke depan lagi, Mbak Nurul? Baik, untuk secara umum memang di sebagian besar Indonesia saat ini sudah memasuki musim hujan, di mana potensi bencana hidrometeorologi sepanjang musim hujan itu masih tetap ada. Dengan secara umum untuk musim hujan sendiri, awal musim hujan dimulai tidak merata, namun saat ini sebagian besar sudah memasuki musim hujan. Dan untuk puncak musim hujan sendiri diperkirakan terjadi pada sekitar bulan Januari hingga Februari mendatang. Jadi untuk potensi bencana hidrometeorologi masih harus tetap diwaspadai hingga puncak musim hujan mendatang. Kalau kita lebih spesifik ke daerah-daerah Jabodetabek, Mbak Nurul, ini di daerah, di kawasan mana saja yang perlu betul-betul masyarakat harus waspada terhadap potensi cuaca ekstrim ini? Secara umum untuk kerentanan atau potensi terjadinya bencana hidrometeorologi setiap daerah itu berbeda-beda tergantung dari beberapa faktor seperti topografi, kemudian tutupan lahan, untuk daerah-daerah dengan kepadatan penduduk tinggi, kemudian drainase yang kurang baik itu cukup rawan untuk terjadinya banjir ataupun genangan. Kemudian untuk daerah-daerah atau perumahan warga yang berada di sepanjang aliran sungai itu juga cukup potensial untuk terjadinya dampak akibat hujan lebat. Kemudian untuk daerah di dataran tinggi seperti pegunungan Bogor, Ciawi, itu untuk potensi bencana hidrometeorologi seperti longsor maupun pohon tumbang juga perlu diwaspadai selama musim hujan ini. Baik. Menurut ini musim hujan tahun ini apakah memiliki karakteristik yang berbeda jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya? Apa yang sedang terjadi? Berdasarkan
data dari klimatologi untuk musim hujan tahun ini secara umum di wilayah Indonesia masih termasuk ke dalam kategori normal. Jadi dengan tahun sebelumnya atau dibandingkan dengan rata-rata klimatologisnya itu masih berada dalam kategori normal. Baik, ini termasuk juga dengan potensi angin kencang begitu ya? Iya, termasuk di dalam potensi angin kencang. Baik, ini kalau kita membagi secara wilayah Indonesia begitu, menurut di daerah mana yang masih berpotensi untuk terjadi bencana hidrometeorologi dengan adanya cuaca ekstrim ini? Indonesia Timur, Indonesia Barat? Oh, baik, untuk dalam sepekan ke depan hingga awal November mendatang untuk di potensi hujan signifikan masih ada terutama di wilayah Sumatera bagian selatan, sebagian besar Pulau Jawa, kemudian di Sulawesi bagian selatan, sebagian Kalimantan, dan juga sebagian besar Indonesia Timur. Namun untuk wilayah Aceh, kemudian Sumatera Utara atau Sumatera bagian barat itu secara umum kondisi diprediksi cerah berawan hingga berawan dan masih ada potensi hujan ringan. Namun hingga awal November mendatang, potensi hujan signifikan masih perlu diwaspadai, terutama bagi para pendengar yang berada di sekitar Pulau Jawa. Ini kalau tadi musim hujan akan mulai diperkirakan terjadi pada Januari begitu ya. Untuk masa musim hujan ini apakah akan lebih panjang dibanding tahun-tahun sebelumnya atau relatif sama? Baik, untuk musim hujan sendiri bukan dimulai pada Januari Februari, Pak. Jadi itu puncaknya. Namun awal musim hujan itu di wilayah Indonesia dimulai tidak merata, namun secara umum sudah dimulai dari September hingga awal Desember mendatang itu mulai musim hujannya. Kemudian untuk puncak musim hujan sendiri diprediksi juga bervariasi, dimulai dari Desember hingga Februari. Namun secara umum untuk puncak musim hujan di wilayah Indonesia bagian selatan diprediksi pada Januari hingga Februari mendatang. Kalau rentang waktunya itu sampai bulan berapa kita memasuki ke musim berikutnya, musim kemarau? Untuk rentang periode waktunya di setiap tempat memang berbeda-beda, namun secara umum hingga Maret April mendatang masih berada pada musim hujan. Baik, terima kasih banyak atas informasinya Ibu Nurul Izzah, Perakiraan Cuaca BMKG. Selamat sore, selamat kembali melanjutkan aktivitas. Terima kasih kembali, selamat sore. Kita ke informasi